Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Nah, di mana segitiga yang kita gunakan di sini adalah segitiga terpancung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga, yaitu segitiga terpancung. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa jika terdapat sebuah trapesium ABCD, di mana di dalam trapesium ABCD itu terdapat sebuah ruas garis, yaitu ruas garis EF, maka panjang EF ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EF sama dengan panjang sisi DC dikali panjang sisi AE, kemudian ditambah dengan panjang sisi AB dikali dengan panjang sisi DE per panjang sisi AE ditambah panjang sisi DE. Nah, kali ini akan saya berikan contoh-contoh soal lain. Bagaimana cara menghitung panjang salah satu sisi trapesium ini menggunakan rumus ini. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Jika diketahui panjang PT sama dengan panjang ST sama dengan 3 cm, panjang SR sama dengan 8 cm, dan panjang PQ sama dengan 15 cm, hitunglah yang A, panjang TU, yang B, panjang UP. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka terlihat terdapat sebuah trapesium PQRS. Nah, di mana di dalam trapesium PQRS ini terdapat ruas garis TU. Diketahui dari soal bahwa panjang PT itu sama dengan panjang ST, yaitu 3 cm. Kemudian panjang PQ adalah 15 cm dan panjang SR adalah 8 cm. Nah, yang pertama akan kita hitung berapakah panjang TU. Nah, untuk mencari panjang TU pada trapesium PQRS ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. TU sama dengan panjang sisi SR dikali dengan panjang sisi PT. Kemudian ditambah dengan panjang sisi PQ dikali dengan panjang sisi ST per panjang sisi ST ditambah panjang sisi PT. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai-nilai dari sisi-sisi ini ke dalam rumus ini. Maka TU sama dengan panjang sisi SR dikali dengan panjang sisi PT. Nah, di mana SR itu sama dengan 8 cm dan PT sama dengan 3 cm. Maka SR dikali PT sama dengan 8 dikali 3. Berikutnya ditambah dengan panjang sisi PQ dikali dengan panjang sisi ST. Karena sisi PQ itu sama dengan 15 cm dan sisi ST sama dengan 3 cm, maka PQ dikali ST sama dengan 15 dikali 3. Kemudian per panjang sisi ST ditambah panjang sisi PT. Nah, karena panjang sisi ST sama dengan 3 cm dan panjang sisi PT sama dengan 3 cm, maka panjang sisi ST ditambah dengan panjang sisi PT sama dengan 3 ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya, TU sama dengan hasil dari 8 dikali 3 adalah 24. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 dikali 3 adalah 45. Kemudian per 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6.
Nah, berikutnya TU sama dengan hasil dari 24 ditambah 45 adalah 69. Kemudian per 6. Nah, 69 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 11,5. Maka TU sama dengan 11,5. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang TU pada trapesium PQRS ini adalah 11,5 cm. Berikutnya yang B, akan kita cari berapakah panjang sisi UP. Nah, perhatikan segitiga PSR ini. Di dalam segitiga PSR juga terdapat segitiga VTP. Nah, di mana segitiga PTP ini sebangun dengan segitiga PSR karena besar sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Karena kedua segitiga ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Nah, adapun perbandingan sisi-sisi yang senilai tersebut adalah SR per TP sama dengan PS per PT. Nah, dari perbandingan ini akan kita cari berapakah panjang TP ini. Karena diketahui panjang SR sama dengan 8 cm, maka SR per TP itu sama dengan 8 per TP. Kemudian sama dengan PS per PT. Karena diketahui panjang PS itu sama dengan 6 cm dan panjang PT itu sama dengan 3 cm, maka PS per PT itu sama dengan 6 per 3. Sehingga didapat persamaan 8 per TP sama dengan 6 per 3. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai TP dari persamaan ini, maka kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan TP dengan 6, hasilnya adalah 6 TP. Kemudian sama dengan kita kalikan 8 dengan 3, hasilnya adalah 24. Sehingga didapat persamaan 6 TP sama dengan 24. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas dari persamaan ini kita bagi dengan 6. Maka TP sama dengan 24 per 6. Nah, hasil dari 24 dibagi 6 adalah 4. Maka TP sama dengan 4. Nah, dari uraian ini maka didapat panjang TP adalah 4 cm. Nah, selanjutnya, karena ruas garis TU itu terdiri dari ruas garis TP dan UP, maka panjang TU itu sama dengan TP ditambah UP. Selanjutnya, karena diketahui panjang TU-nya tadi adalah 11,5 cm dan panjang TP-nya adalah 4 cm, maka TU yaitu 11,5 cm sama dengan TP yaitu 4 cm ditambah UP. Nah, selanjutnya kedua ruasnya kita kurangkan dengan 4 cm. Maka didapat 11,5 cm dikurang 4 cm sama dengan UP. Nah, hasil dari 11,5 cm dikurang 4 cm adalah 7,5 cm. Maka didapat nilai UP adalah 7,5 cm. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang UP adalah 7,5 cm. Berikutnya contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut, diketahui MP berbanding PL itu sama dengan 2 berbanding 3. Tentukan panjang yang A OP, yang B SP, yang C perbandingan OS dan SP, dan yang D KO jika nilai NO sama dengan 6 cm. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini terdapat sebuah trapesium, yaitu trapesium KLMN. Nah, di mana di dalam trapesium KLMN ini terdapat ruas garis OP.
Nah, diketahui bahwa panjang KL itu sama dengan 15 cm, kemudian panjang MN itu adalah 10 cm, dan perbandingan sisi MP berbanding PL itu sama dengan 2:3. Nah, untuk yang A, akan kita cari berapakah panjang OP ini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka panjang OP pada trapesium KLMN ini dapat dirumuskan sebagai berikut. OP sama dengan panjang sisi MN dikali panjang sisi LP ditambah dengan panjang sisi KL dikali dengan panjang sisi MP per panjang sisi MP ditambah panjang sisi LP. Nah, selanjutnya, karena diketahui bahwa MP berbanding PL itu sama dengan 2:3, maka perbandingan ini dapat kita tuliskan menjadi MP per PL sama dengan 2/3. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang pada persamaan ini, sehingga didapat nilai MP sama dengan 2/3 LP. Maka didapat bahwa panjang MP di sini itu sama dengan 2/3 LP. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan panjang sisi-sisi ini ke dalam rumus ini. Maka OP sama dengan MN dikali LP. Karena MN sama dengan 10 dan LP di sini tetap kita tuliskan sebagai LP, maka MN dikali LP itu sama dengan 10 dikali LP. Kemudian ditambah dengan KL dikali MP. Karena diketahui panjang KL sama dengan 15 cm dan MP itu sama dengan 2/3 LP, maka KL dikali MP itu sama dengan 15 dikali 2/3 LP. Kemudian per MP ditambah LP. Nah, karena di sini diketahui nilai MP-nya adalah 2/3 LP, maka MP ditambah LP itu sama dengan 2/3 LP ditambah LP. Nah, langkah selanjutnya, OP sama dengan hasil dari 10 dikali LP adalah 10 LP. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 dikali 2/3 LP adalah 10 LP. Nah, caranya 15 dikali dengan 2/3 itu hasilnya adalah 10. Selanjutnya per 2/3 LP ditambah dengan LP itu hasilnya adalah 5/3 LP. Nah, caranya 2/3 itu ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5/3. Sehingga didapat OP sama dengan 10 LP ditambah 10 LP per 5/3 LP. Nah, selanjutnya OP sama dengan hasil dari 10 LP ditambah 10 LP adalah 20 LP. Kemudian per 5/3 LP. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya memuat LP, maka LP dibagi dengan LP itu hasilnya adalah 1. Sehingga yang bersisa adalah 20 per 5/3. Nah, untuk mencari hasil pembagian bilangan bulat dengan pecahan, caranya adalah 20 kita kalikan dengan 3, kemudian dibagi 5. Nah, hasil dari 20 dikali 3 adalah 60. Kemudian 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Maka OP sama dengan 12. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang OP adalah 12 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B akan kita hitung berapakah panjang SP. Nah, untuk mencari panjang SP, maka perhatikan segitiga
KLM. Nah, pada segitiga KLM ini terdapat segitiga PSM. Nah, karena segitiga KLM itu sebangun berikutnya dengan bagian segitiga yang C. PSM, Akan kita cari perbandingan sisi OS dan sisi yang SP. bersesuaiannya itu Karena sama. diketahui panjang adapun SP sisi-sisi itu yang sama dengan bersesuaiannya 6 itu cm. memiliki perbandingan Kemudian yang panjang sama, sisi yaitu OS-nya belum KL diketahui, per SP maka akan kita sama cari dengan terlebih dahulu LM per berapakah MP. panjang OS Nah, ini. selanjutnya, Karena KL ruas per garis SP OP itu terdiri karena dari diketahui ruas garis panjang OS KL dan adalah SP, 15, maka panjang KL OP per SP itu sama sama dengan dengan panjang 15 sisi per OS SP. ditambah Kemudian panjang sama sisi dengan SP. LM Nah, per berdasarkan MP. jawaban kita sebelumnya, Nah, untuk didapat bahwa panjang OP LM itu adalah karena 12 LM ini cm terdiri dan dari panjang ruas SP garis itu sama PL dengan dan 6 MP. cm. Nah, di mana panjang Maka MP-nya itu OP sama dengan yaitu 2/3 LP, 12 maka sama dengan panjang OS ML itu ditambah sama SP, dengan yaitu 2/3 LP 6 ditambah cm. LP. Nah, langkah Hasilnya selanjutnya adalah kita 5/3 pindahkan 6 LP. cm ke Maka ruas LM kiri per dengan cara MP mengurangkan itu sama kedua dengan ruasnya dengan 5/3 maka LP didapat per 12 cm 2/3 dikurang 6 LP. cm sama Nah, selanjutnya dengan untuk OS. ruas kanannya. Nah, hasil dari 12 karena cm penyebut dan dikurangi pembilangnya dengan ini 6 6 cm cm adalah maka 6 cm LP dibagi dengan maka LP itu didapat adalah panjang 1. sisi Maka OS yang di tersisa sini adalah 5/3 6 per cm 2/3. sehingga Nah, hasil berdasarkan dari gambar 5/3 ini maka didapat dibagi panjang dengan sisi 2/3 OS itu sama adalah dengan panjang 5/2 sisi SP sehingga yaitu didapat persamaan 6 cm 15 per SP Maka sama dengan perbandingan 5 sisi per 2. OS dan SP Nah, dari persamaan adalah ini OS akan kita per cari SP, panjang yaitu SP 6 Nah, per langkahnya 6. adalah Nah, hasilnya kita lakukan adalah perkalian perkalian silang, silang yaitu kita sehingga kalikan 5 perbandingan dengan SP. sisi OS Hasilnya dan adalah SP 5 adalah kemudian 1 sama berbanding dengan kita 1. kalikan 15 dengan 2. Nah, hasilnya terakhir adalah bagian yang 30. D. Maka Akan kita cari didapat panjang persamaan KO 5 SP jika sama dengan panjang 30. NO-nya adalah Nah, selanjutnya 6 untuk mencari nilai cm. SP dari persamaan Nah, ini, untuk mencari panjang maka KO, kita pindahkan maka 5 perhatikan ke ruas segitiga kanan dengan cara KMN membagi kedua ini. ruasnya dengan Nah, di dalam 5. segitiga sehingga KMN didapat ini SP terdapat sama segitiga dengan 30 per KSO. 5 di mana Nah, hasil dari segitiga 30 dibagi KSO 5 itu adalah sebangun 6. dengan Maka segitiga SP sama KMN. dengan 6. Nah, karena kedua Jadi, segitiga ini berdasarkan sebangun, uraian ini, maka perbandingan didapat sisi-sisi panjang yang SP bersesuaiannya adalah itu 6 senilai. cm. Nah, adapun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut adalah KO per KN sama dengan OS per MN. Nah, untuk KO per KN. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui bahwa panjang NO itu sama dengan 6 cm. Karena ruas garis KN itu terdiri dari ruas garis KO dan NO, maka panjang KN di sini sama dengan KO ditambah 6. Sehingga KO per KN itu sama dengan KO per KO ditambah 6. Kemudian sama dengan OS per MN. Nah, karena diketahui panjang OS itu sama dengan 6 cm dan panjang MN itu sama dengan 10 cm, maka OS per MN itu sama dengan 6/10. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 6 dengan KO ditambah 6. Hasilnya adalah 6 dikali KO ditambah 6. Kemudian sama dengan kita kalikan KO dengan 10, hasilnya adalah 10 KO. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kiri yaitu 6 dikali KO ditambah 6. Maka kita kalikan 6 dengan KO. Hasilnya adalah 6 KO. Kemudian kita kalikan 6 dengan positif 6. Hasilnya adalah positif 36. Kemudian sama dengan 10 KO. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 6 KO ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 6 KO. Maka didapat 36 sama dengan 10 KO dikurang 6 KO.
Nah, selanjutnya hasil dari 10 KO dikurang 6 KO adalah 4 KO. Maka 36 sama dengan 4 KO. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai KO dari persamaan ini, maka kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4 sehingga didapat KO sama dengan 36/4. Nah, hasil dari 36 dibagi 4 adalah 9. Maka didapat KO sama dengan 9. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang KO adalah 9 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga, yaitu segitiga terpancung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.